Islam Al-Ihsan yang sudah memfasilitasi program pengabdian pada masyarakat ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat sekali lagi pada Prof. Aris yang mendapatkan Prof-nya. Ya, kemudian kita punya dokter baru di Mercu Buana di bidang ilmu manajemen khususnya, dan juga para tim dari saya sapa satu persatu, Dr. Ririn, Dr. Parwoto, Dr. Hakiman, Dr. Immanuel, Dr. Ahmad Sutawijaya, Sugiono, Dr. Ahmad Farozi, Dr. Andam, dan Dr. Pardomon Siombing. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Ingatan di depan 5 menit saja ya Bu. Karena Bu Ririn kalau sudah di depan ini bisa setengah jam, repot. Silakan Bu Ririn, 5 menit dari sekarang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Prof. Aris, Pak Dr. Dudi, Pak Subarja, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tim narasumber. Perpanjang waktu karena ini sudah diperingatkan ya. Jadi saya akan menyampaikan konsep green digitalisasi peningkatan daya saing lembaga pendidikan, di mana ini tim kami adalah dengan Bu Dr. Aldina Siratina. Selanjutnya Pak, saya dosen Magister Manajemen Universitas Mercu Buana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya yang terhormat juga ibu-ibu guru ya, ini dampak pandemi COVID-19 ini yang pertama adalah kesehatan nomor 1. Jadi kita perlu jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, dan protokol COVID-19 lainnya ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai modal untuk peningkatan daya saing digitalisasi ini. Terus Pak. Nah, sebenarnya persoalan atau new normal dari COVID-19 pandemi ini di sebagian dari kita bisa menjadi ancaman, tetapi bagi sebagian kita bisa ancaman ini kita ubah menjadi peluang. Apa ancamannya? Ketidaknyamanan kondisi, khawatir memasuki revolusi industri, kemudian menyebabkan juga atau kita ubah menjadi peluang, sebagian besar mengubah menjadi peluang, yaitu menggunakan waktu yang ada untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan sebagainya, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan aplikasi 4.0 ini, karena memang ini yang berat yang sekarang berjalan. Nah, digitalisasi peningkatan daya saing ini adalah berpengaruh atau modalnya, komponennya adalah media sosial, kemudian isu green, kelestarian lingkungan, dan juga AKM, yaitu asesmen yang minimal, asesmen minimal. Kemudian di mana dari media sosial ini sebenarnya bisa kita create untuk kesiapan AKM itu. Isu green, kelestarian lingkungan, juga bisa kita create untuk jadi AKM ini. Bicara tentang di dalam green market itu ada paradigma sebetulnya. Kalau kita menjual produk secara umum atau dalam konteks pemasaran yang konvensional, itu paling orang menjual, dapat keuntungan, kemudian selesai gitu kan. Tapi di dalam green marketing itu lebih bicara tentang bagaimana kita mengedukasi kepada para pelanggan kita, dalam hal ini adalah calon murid-murid kita, bahwa kami berbeda nih sekolah Islam Al-Ihsan itu terkait dengan menjual produknya. Jadi tidak cuma sekolah saja. Upaya untuk penyelamatan lingkungan, maka kemudian muncul konsep baru mengenai ramah lingkungan yang dikenal dengan Go Green. Ya. Dari Go Green inilah kemudian mendorong munculnya perusahaan yang ramah lingkungan atau yang dikenal dengan Green Company. Dari Green Company inilah kemudian melahirkan suatu konsep ramah lingkungan yang lebih komprehensif, yaitu Green Management. Ya. Bagian dari meningkatkan kualitas sekolah atau pendidikan adalah bagian dari SDGs dari 17 yang disampaikan. Nah, persoalan yang mendasar di setiap lembaga pendidikan atau sekolah, pertama adalah ketersediaan buku yang masih kurang. Kalaupun ada bukunya, keragamannya yang masih rendah, kemudian buku yang tersedia kurang menarik, perpustakaan sekolah yang kurang memadai, belum adanya pelatihan peningkatan minat baca, di mana Indonesia itu
ternyata dari 64 negara yang diukur, kita urutan ke-62. Belum tersedianya pustaka digital. Saya Bu Yanti. Silakan Bu Yanti dari Bu Guru SMP atau SMK, Bu? SMP Al-Ihsan. Oh, SMP Al-Ihsan. Silakan Bu Yanti, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore para narasumber. Tadi mohon nanti kalau pemahaman saya salah mohon dikoreksi. Ya Bu, memang ini arena waktu untuk ruang untuk diskusi Bu, monggo Bu. Ya, tadi kalau tidak salah green marketing itu adalah konsep strategi pemasaran produk yang mempedulikan lingkungan hidup ya Bu ya. Ya. Nah ini kita di pendidikan itu di bidang jasa, ini seberapa pentingnya green marketing untuk kita yang ada di bidang jasa ini. Apa saja yang harus kita lakukan supaya green marketing ini efektif dan berhasil untuk sekolah kita. Mungkin itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita berbicara tentang seberapa penting sih sebetulnya untuk perusahaan jasa, sebetulnya jasa atau produk yang dihasilkan oleh manufacturer itu kan jualan kan sebetulnya sama aja. Cuma bentuknya aja. Kalau jasa itu adalah yang sifatnya bisa dirasakan langsung tapi tidak bisa dibawa pulang. Kalau saya sekolah itu tentunya saya bisa mendapatkan yang bagus oleh murid atau oleh orang tua murid. Kemudian yang lebih penting begini Ibu, kalau kita menjual produk sekolahan itu kan bagaimana kita membangun sebuah nilai nih. Kalau misalkan anak sekolah di tempat kita itu ada pembelajaran yang sifatnya itu edukasi supaya mereka paham bahwa pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Kan tidak semua sekolah mengajarkan itu. Nah kalau kita tampil dengan pelayanan yang berbeda kepada murid-murid kita, tentunya pada waktu nanti mereka ketemu dengan teman yang lain, mereka tuh akan punya nilai yang berbeda juga di antara teman-teman yang sesama murid sekolah yang sejenis gitu. Jadi menurut saya sebetulnya layanan jasa pendidikan model seperti ini dengan mengedepankan green marketing itu menjadi sebuah keharusan kalau kita akan berbicara tentang bagaimana kita ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan global tadi, pemanasan global dan sebagainya. Makanya harapan kita SMP Isam Al-Ihsan itu bisa menjadi rintisan di seputaran Meruya Utara sana untuk bisa menjadi yang pertama menjual konsep Green School ini kepada masyarakat luas yang menggunakan jasa pendidikan di perguruan Islam Al-Ihsan. Kalau di Cirenda sudah ada sebuah lab school punyanya Pak Profesor Dr. Aristianto Nugroho itu sudah menjalankan konsep Green School. Nah di Al-Ihsan harapan saya juga bisa melakukan itu supaya muridnya lebih banyak lagi Pak Subarjo. Harapan kita. Mute Pak, mute. Unmute. Belum Pak. Unmute. Masih mute Pak. Masih mute di unmute Pak. Ya. Ya Bu Ririn tadi apa yang bisa dibantu dijawab? Jadi Pak Barjo menginginkan ini tidak sekedar yang kita sampaikan hari ini, namun ada tindak lanjutnya. Intinya begitu ya Pak. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita bentuk satu tim yang 10 orang ini plus dimonitor oleh Kaprodi untuk memberikan konsultasi lebih lanjut, begitu kan Pak? Karena tidak sebatas sekarang ini, gitu Pak. Oke. Ya, terima kasih Dr. Ririn, Pak Barjo. Memang program PPM kita ini akan continue Pak. Jadi menjadi paling tidak untuk 5 tahun ke depan itu grand design untuk penelitian dan pengabdian masyarakat kita memang mengarah ke business sustainability. Jadi semua kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat memang diarahkan ke isu-isu sustainability. Salah satunya adalah isu-isu green, apakah itu green management, green
human resources, apakah green marketing, tadi juga green finance, dan juga supply chain management. Nah, nanti ke depan Pak, kita akan, ini baru tahapan awal. Jadi kita baru introduce, jadi Pak Sri Hartono dan Dr. Ririn beserta tim dan lain-lainnya itu, ini introduce program kita dan sudah mulai mengenalkan isu-isu tentang sustainability, karena tahun 2030 Indonesia ini harus siap juga untuk menghadapi persaingan global yang tidak syarat dengan isu-isu sustainability, karena Amerika dan Europe itu 2030 udah mulai mengimplementasikan. Sudah Bu. Jadi ya demikian. Selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kembali saya sampaikan ke Pak Sri Hartono, barangkali ada pesan dan kesan sebagai MC. Terima kasih sekali untuk waktunya Bu Dr. Ririn sebagai ketua acara hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya semua tim, kemudian semua pihak dari manajemen Yayasan Perguruan Islam Al-Ihsan dan juga dari UMB. Dan selagi kita akan menutup acara, mungkin nggak afdol kalau diakhiri dengan doa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar.